kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mendetail tentang prosesor, yaitu pengertian, sejarah, perkembangan, perbandingan, dan juga problem solving yang ada di dalam prosesor. Baik, saya akan menjelaskan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Z dari P. Silakan, Anda akan menjelaskan tentang apa? Prosesor. Mari Andani. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan prosesor. Dan yang ketiga adalah Muhammad Indra. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan perkembangan sebuah prosesor. Keempat adalah Fadil. Saya akan menjelaskan tentang sejarahnya prosesor. Dan saya sendiri akan menjelaskan bagaimana problem solving tentang prosesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang sejarah prosesor. Mungkin ini pertama kali saya menjelaskan dan mungkin ini bisa jadi ilmu untuk yang kalian lihat. Pertama-tama, sejarah prosesor itu sebuah IC yang digunakan sebagai otak komputer atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Mikroprosesor merupakan hasil dari pertumbuhan. Pertama kali mikroprosesor dikenalkan pada tahun 1971 oleh Intel Corp. Mikroprosesor ini ya bentuknya ya, bisa dilihat. Mikroprosesor Intel 4004 mempunyai arsitektur 4 byte dengan penambahan beberapa memori Piranti ya. Memori Piranti mikroprosesor 4004 diubah menjadi komputer kecil oleh Intel. Kemudian mikroprosesor ini dikembangkan lagi menjadi 8080 berarsitektur 8 byte, 8085 dan kemudian 8086 berarsitektur 16 byte. Di lain pihak, perusahaan semikonduktor lain juga memperkenalkan dan mengembangkan mikroprosesor, antara lain Motorola dengan M1800, Zilog dengan Z80-nya. Mikroprosesor Intel yang berarsitektur 16 byte ini kebanyakan diakhiri oleh angka 86. Akan tetapi karena nomor tidak dapat digunakan untuk merek dagang mereka ya, menggantinya dengan nama Pentium untuk merek dagang mikroprosesor generasi kelima mereka. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian prosesor. Prosesor adalah sering disebut sebagai otak dan pusat pengendalian komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain, asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor.
Prosesor adalah chip yang sering disebut mikroprosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar di pasaran adalah AMD, di AMD Advanced Micro Device, Apple, Cirrus, VIA, IBM, International Business, Machine, IDT, dan Intel. Bagian dari prosesor, bagian terpenting dari prosesor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aritmatika alur, CPU, control unit, memory unit. Ya, terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan tentang macam-macam prosesor dan bagaimana perkembangannya. Yang pertama yang paling kita kenali itu adalah produsen dari Intel. Intel merupakan produsen terbesar menguasai pasar prosesor saat ini. Pertama kali Intel memproduksi sebuah prosesor itu pada tahun 1965. Intel mengumumkan secara resmi produknya, yaitu RAM statis 101 metal oxide, semikonduktor atau MOS pertama di dunia, yang memberikan sinyal pada berakhiran era memori magnetis. Pada tahun 1972, 808 mikroprosesor. Pada tahun tersebut muncul sebuah mikroprosesor yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya, yaitu 4004. Yang tahun 1978 yaitu ada prosesor 8086 dan 8088 mikroprosesor. Sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk Intel yang saat ini. Komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil menembus pasar dunia, yang membuat Intel semakin berkembang saat ini. Mungkin dari perkembangan saat ini ada prosesor keluaran Intel yaitu seri core, mulai dari 2 core, quad core, sampai saat ini ada core i7. Untuk produsen kedua yaitu ada AMD. AMD juga membuat sebuah prosesor, tidak hanya terkenal dengan kartu grafis atau VGA card-nya. AMD pertama kali meluncurkan sebuah seri K5. Awalnya dibuat supaya dapat bekerja pada sistem semua motherboard yang termasuk dari Intel maupun AMD, yang mendukung slot seperti AMD K5. Yang kedua dari AMD adalah AMD Duron. AMD Duron merupakan keluarga prosesor versi termurah yang dikenal pada tahun era 2000-an, yang memiliki efisiensi energi hingga 7% sampai 10%. AMD Athlon. AMD Athlon merupakan pengganti dari AMD K6. Prosesor ini merupakan aksi comeback dari AMD untuk menembus pasar prosesor. Dari segi high-end, untuk menandingi seri-seri prosesor dari Intel seperti Celeron, terus dual core. Yang terakhir dari AMD itu ada Opteron. Prosesor ini berkekuatan 64 bit yang dirilis untuk pasar workstation atau dikhususkan bagi para server atau sebuah server perusahaan pada musim semi tahun 2003. Prosesor ini menandingi prosesor Intel Xeon di pasar workstation dan Titanium dari pasar high-end. Dibandingkan Intel Xeon yang berisi mikro arsitektur Intel networks, AMD Opteron ini dapat dibilang menang telak dilihat dari kinerja yang
yang ditunjukkan tiap watt yang digunakan. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis dan perkembangan sebuah prosesor sampai saat ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dikatakan bahwa saya akan perbandingkan mengenai prosesor. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan memperbandingkan prosesor Pentium 3 ini dan prosesor dual core. Prosesor dual core-nya ada di dalam CPU ini. Jadi terlebih dahulu kita harus bongkar. Mohon kamera diarahkan. Biji banyak. Ya, mohon kamera diarahkan. Saya akan membuka prosesor dual core-nya. Ya, inilah yang disebut dengan prosesor dual core. Dan ini merupakan prosesor Pentium 3 ini dan dual core ini. Anda bisa lihat sendiri perbedaannya. Nah, sebenarnya jadi ini Pentium 3 ini merupakan persembahan dari Intel yang diluncurkan pada tahun 1999. Ini merupakan Pentium 3 generasi kedua yang bernama Coppermine. Nah, keunggulan dari Coppermine ini bisa membaca data atau mengolah informasi dan data yang ada di dalam komputer itu dengan kecepatan mencapai 1 GB. Dibandingkan dengan prosesor Pentium ketiga generasi pertamanya, yaitu karena ini lebih bagus. Nah, lalu kemudian setelah itu Intel mengeluarkan lagi yaitu prosesor Pentium 3 generasi ketiganya yang diberi nama Tialatin. Nah, tapi karena ini kami membawanya prosesor Pentium 3 Coppermine. Nah, setelah itu Intel meninggalkan arsitektur Pentium dan pada tahun 2005 Intel mengeluarkan prosesor dual core sebagai generasi pertama. Nah, ini merupakan dilapisi untuk pendinginnya. Ini tampilan depan ini. Ini merupakan prosesor dual core yang diluncurkan pada tahun 2005 oleh Intel. Anda bisa lihat sendiri perbedaan di antara keduanya, mulai dari bentuk, ukuran. Nah, sebenarnya prosesor dual core ini merupakan perkembangan dari Pentium. Nah, jadi pada tahun 1999 itu Intel mengeluarkan prosesor yang bernama Pentium 3. Nah, ini merupakan prosesor Pentium 3 generasi kedua yang bernama Coppermine yang diluncurkan pada tahun 2000. Dan ini merupakan perkembangan dari Pentium setelah Intel meninggalkan arsitektur Pentium dan berpindah ke Core. Kemudian pada tahun 2005 perusahaan Intel Corporation mengeluarkan Pentium, maksud saya dual core untuk generasi pertamanya, yaitu dual core seperti ini. Nah, prosesor dual core ini kenapa diberi nama dual core? Karena memiliki dua tempat kerja. Jadi jika satu tempat kerja kewalahan menangani sebuah proses, maka proses tersebut akan dialihkan ke tempat kerja yang satunya lagi. Nah, itu kelebihan dari prosesor dual core ini. Nah,
jika ini ya lihat sendiri, kita telah dahulu mempelajari mengenai perkembangan komputer. Jadi semakin kesini komputer semakin kecil. Nah begitu pun dengan prosesornya. Jadi semakin kesini prosesornya juga semakin kecil. Anda lihat sendiri ukurannya, bentuknya juga. Ini memiliki slot dan ini tidak. Ini memiliki pin dan ini tidak. Nah bahkan mungkin di masa depan nanti akan ada laptop sebesar ini. Anda bisa bayangkan jika di masa depan nanti ada laptop sebesar ini, berapa ukuran prosesornya? Bahkan mungkin akan kecil sekali ukuran prosesornya. Nah, bahkan mungkin bukan hanya berbasis layar sentuh seperti ini saja laptopnya, tapi akan berbasis hologram. Jadi ketika diklik itu, aplikasi dari laptopnya akan keluar. Nah, kemudian ketika kita klik kembali, aplikasinya akan masuk kembali. Itu mungkin sedikit gambaran dari masa depan. Jadi para ilmuwan itu akan terus mengembangkan teknologi secanggih mungkin, khususnya di dunia komputer. Nah, dan lebih khususnya lagi di bagian prosesornya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah saya akan memperlihatkan kembali bagaimana menyimpan prosesor kembali ke tempatnya. Kalau kamera nah seperti ini, Anda letakkan seperti ini. Nah Anda letakkan seperti ini, lalu kemudian ditutup ininya. Nah, kita akan tutup ya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara penanganan agar prosesor agar tetap awet? Pertama yaitu kita membersihkan kipasnya dahulu dengan cara buka penutup yang ada di sini, kendurkan, lalu lepas penutup kipas pendingin ini. Lepas penutup atasnya, lalu kita bisa membersihkan pendingin yang ada di sini. Kemudian cara yang lain yaitu memberikan thermal paste. Ini berfungsi untuk menyerap pendingin, menyerap panas yang ada di prosesor. Tetapi untuk prosesor zaman sekarang biasanya sudah disediakan atau sudah memiliki pendingin yang ada di dalam sini. Tapi dengan antisipasi kita gunakan thermal paste ini sehingga panas yang ada di prosesor bisa cepat terserap. Caranya bagaimana? Gunakan ini sedikit. Oleskan di sini secara merata dan jangan tebal-tebal. Nah, seperti ini. Jika sudah merata, maka pasang kembali prosesor di dalam tempatnya. Lalu sesudah kipasnya dibersihkan, kipas juga pasang kembali. Pastikan kipasnya sudah terpasang dengan rapih dan kencang sehingga tidak copot. Lalu tutup kembali.
Dan tambahan, setiap bulan taman paste yang sudah digunakan ini harus dibersihkan sebulan sekali. Karena apa? Jika tidak dibersihkan, itu akan menghambat penyerapan panas yang ada di prosesor. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Ya, dari presentasi yang telah kami buat ini bisa diambil kesimpulan bahwa prosesor itu merupakan sebuah IC, di mana IC itu merupakan perkembangan komputer di generasi ketiga yang diluncurkan oleh Jack Kilby yang digunakan sampai sekarang. Prosesor ini begitu penting untuk komputer karena prosesor ini bertindak sebagai otak, pengendali, pengontrol, dan sekaligus alat untuk proses perhitungan yang meliputi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Mengenai kekurangan di presentasi kami ini, mungkin itu tidak perlu dibahas karena kami yakin banyak kekurangannya. Kelebihannya maka mungkin tidak ada karena kami menyadari kami bukan apa-apa dan tidak mengetahui apapun. Kami hanya bisa berharap dan berdoa bahwa presentasi yang kami buat ini bermanfaat untuk Anda semua, dan untuk khususnya untuk teman-teman kami sefakultas teknik Universitas Majalengka yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.